Kali ini kita akan membahas tentang protista mirip jamur. Jadi di sini protista mirip jamur itu biasanya juga bisa disebut dengan jamur lendir. Protista ini dikatakan mirip dengan jamur karena kemiripannya dalam hal morfologi dan sifatnya yang saprofit. Jadi di sini perbedaannya antara protista mirip jamur dengan jamur itu terletak pada sifatnya. Di sini misalkan pada jamur zigotnya tidak dapat bergerak atau bisa dikatakan imotil karena tidak memiliki flagella. Sedangkan pada jamur lendir atau protista mirip jamur, zigotnya itu dapat bergerak atau bisa disebut dengan motil karena memiliki flagel. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih klasifikasi dari protista mirip jamur ini? Jadi untuk klasifikasi protista mirip jamur ini terdiri dari 3 filum, yakni yang pertama adalah Myxomycota, kemudian yang kedua adalah Acrasiomycota, kemudian yang ketiga adalah Oomycota. Sekarang kita awali dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu Myxomycota atau jamur lendir Plasmodium. Beberapa spesies dari filum Myxomycota ini itu memiliki pigmen yang terang, biasanya berwarna kuning atau oranye. Akan tetapi, jamur lendir atau Myxomycota ini tidak melakukan fotosintesis. Semua anggotanya itu heterotrof. Kemudian di dalam siklus hidupnya terdapat kumpulan sel amoeboid yang disebut dengan Plasmodium. Plasmodium ini dapat tumbuh dengan diameter mencapai beberapa sentimeter. Ketika makan, Plasmodium ini menelan partikel-partikel makanan dengan cara fagositosis. Plasmodium ini hidup di tempat-tempat yang lembab, misalnya di tanah yang lembab, kemudian di batang pohon yang sedang membusuk, atau di dedaunan yang mulai membusuk. Plasmodium ini akan membentangkan pseudopodianya untuk mengambil partikel-partikel makanan di tempat hidupnya tersebut. Kemudian apabila habitat hidupnya sudah mulai mengering atau tidak ada lagi sisa makanan, maka pertumbuhan dari Plasmodium ini akan berhenti. Kemudian poin yang kedua adalah Acrasiomycota atau jamur lendir seluler. Bentuk satu sel dari Acrasiomycota ini merupakan individu yang mandiri. Dalam siklus hidupnya, terutama ketika masa reproduksi, Acrasiomycota ini memiliki tubuh buah. Tubuh buah ini akan menghasilkan spora yang akan digunakan pada saat reproduksi aseksual. Kemudian Acrasiomycota ini berbeda dengan Myxomycota. Ini kurang X ini. Acrasiomycota ini tetap mempertahankan identitasnya sebagai satu sel. Kemudian Acrasiomycota juga merupakan individu utuh yang dipisahkan oleh membran, terutama pada saat membentuk agregat di salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Kemudian yang selanjutnya, Acrasiomycota ini merupakan organisme haploid. Sedangkan di sisi lain, pada Myxomycota itu lebih didominasi oleh fase diploid. Kemudian Acrasiomycota ini memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual dan umumnya tidak memiliki fase berflagel.
Nah, gambar ini merupakan gambar dari Dictyostelium yang merupakan contoh dari spesies dari filum Acraciomycota. Oke, untuk poin yang ketiga adalah Oomycota atau jamur air. Contoh spesies dari filum Oomycota ini adalah jamur air atau water moths. Kemudian karat putih atau white rust. Kemudian ada lagi embun tepung atau downy mildews. Oomycota ini memiliki arti telur jamur. Hal tersebut didasarkan pada bentuk reproduksi seksualnya. Bentuk sel telurnya lebih besar dibandingkan dengan sperma. Kemudian dinding sel dari Oomycota itu tersusun atas selulosa. Kemudian pada siklus hidupnya, terutama pada tahap reproduksi, Oomycota menghasilkan spora yang berflagela. Kemudian contoh jamur air adalah Saprolegina. Nah, ini adalah gambar dari Saprolegnia yang merupakan contoh dari jamur air yang hidup parasit di dalam organisme lain. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang protista mirip tumbuhan. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.